Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar nih? Kembali lagi di podcast aku kali ini, podcast Kansa Salma. Nah, buat kalian yang belum kenal aku Kansa Salma Dia Fairuz. Eh, di podcast kali ini aku bakal bahas tema yang menarik banget. Temanya itu adalah tentang Indonesia, Australia, New Zealand, dan AFTA dengan judul Kolerasi Australia, New Zealand, dan Indonesia di dalam AFTA. Nah, pada podcast kali ini aku mengundang tiga narasumber yang keren-keren banget. Aku mau kenalin nih ke kalian siapa aja narasumber yang aku undang. Narasumber yang pertama ada Kak Vivaldi. Halo Kak Vivaldi, boleh kenalan nggak nih? Halo, eh, namaku Vivaldi Aiko Putra. Aku dari Hubungan Internasional 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Vivaldi. Nah, narasumber yang selanjutnya ada Kak Genta. Halo Kak Genta. Halo, kenalin nama aku Genta Megat. Ya, bisa dipanggil Genta aja. Aku dari program studi hubungan internasional angkatan 2020. Nah, yang terakhir nih ada kakak yang paling cantik nih. Ada Kak Lala. Halo Kak Lala. Halo, kenalin nama aku Nagila Adilna Irawan, biasa dipanggil Lala. Aku dari Hubungan Internasional 2020. Salam kenal, guys. Halo Kak Lala, salam kenal. Oke guys, langsung aja nih. Kita panggil narasumber pertama kita untuk menjelaskan apa sih itu Enzafta. Nah, aku mau nanya sama Kak Vivaldi nih. Menurut Kak Vivaldi, apa sih Enzafta itu, Kak? Ya, ENZAFTA. Jadi ENZAFTA itu merupakan singkatan dari ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area. Jadi Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas atau yang biasa dikenal dengan nama pasar bebas. Jadi kawasan perdagangan bebas itu menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Besarnya ketergantungan antar satu negara dengan negara lain itu membuat terciptanya pemikiran negara-negara membentuk kawasan perdagangan bebas untuk melancarkan arus perdagangan antar negara. Nah, ENZAFTA ini merupakan salah satu bentuk kawasan perdagangan bebas antar kawasan ASEAN, Australia, dan New Zealand. Kawasan perdagangan bebas ini disepakati melihat adanya besarnya peluang pasar di antara negara-negara tersebut. ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement itu ditandatangani pada bulan Februari tahun 2009 dan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2010 untuk negara Australia, New Zealand, Brunei Darussalam, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Vietnam. Sedangkan untuk Thailand nih agak ribet karena Thailand itu mulai memberlakukannya per tanggal 12 Maret 2010 setelah menyelesaikan adanya beberapa persyaratan internal setelah diikuti juga oleh Kamboja dan juga Laos. Indonesia sendiri itu baru meratifikasi perjanjian ENZAFTA itu pada 6 Mei 2011, satu tahun setelahnya. Jadi ENZAFTA itu kawasan perdagangan bebas, guys. Oh gitu, Kak. Nah, kalau tadi kan apa itu Enzafta? Sekarang aku mau nanya lagi nih, kalau tujuan dibentuknya Enzafta itu apa sih, Kak? Kalau tujuannya sih jelas ya. Yang pertama itu untuk memperkuat hubungan yang lebih luas lagi antar negara anggotanya. Yang kedua itu untuk mengembangkan hubungan ekonomi lebih erat antar anggota ASEAN, New Zealand, dan juga Australia yang tentunya harus saling menguntungkan dari perdagangan bebas ini. Yang ketiga itu untuk menghilangkan adanya hambatan perdagangan antar negara-negara anggota ENZAFTA dengan cara bertahap. Dan yang keempat itu untuk mengembangkan adanya perdagangan antara ASEAN, Australia, dan juga New Zealand dalam kondisi persaingan yang adil. Dalam implementasinya sendiri, ENZAFTA ini diharapkan mampu untuk meningkatkan arus perdagangan
melalui penurunan tarif serta memperluas perdagangan antar negara anggotanya. Jadi gitu. Oh gitu. Terima kasih ya Kak penjelasannya. Nah, sekarang aku mau nanya ke Kak Genta deh. Kalau menurut Kak Genta, dampak positif dan kekurangannya Enzafta itu apa sih Kak? Oke, ke setiap hal mungkin memiliki dampak, bukan dampak sih, kayak kelebihan atau kekurangannya gitu kan. Setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, positif dan negatif gitu. Tentu saja pada Ensafta ini, ya Ensafta ini memiliki suatu dampak positif dan dampak negatif. Nah, saya jelasin dulu apa itu dampak positif yang dimiliki oleh Ensafta ini. Ada tiga. Nah, yang pertama itu Ensafta itu meniadakan tarif bagi 90% barang yang diperjualbelikan bagi negara anggota ASEAN, Australia, dan negara yang terlibat. Nah, mau dia Indonesia, Selandia Baru, New Zealand, atau Australia juga gitu. Pokoknya anggota-anggota ASEAN, Australia, dan New Zealand. Nah, dengan adanya meniadakan tarif 90% ini, tarif yang sangat gede itu kan, kemungkinan bahwa anggota Enzafta ini bisa mengirim barang ke negara lain itu dengan sangat murah atau proses yang sangat mudah begitu. Yang kedua, nah, akses pasar yang dilindungi oleh Enzafta ini kemudian bisa lingkungan dalam Enzafta ini memiliki operasi yang dapat diketahui oleh setiap negara anggota. Nah, jadi dia kayak akses pasar, kemudian lingkungan operasi jalurnya, nah itu dapat diprediksi gitu oleh anggota-anggota Enzafta ini supaya mereka bisa mengetahui apa itu bagaimana apa yang mau mereka belikan, kemudian apa yang mereka pengen dilindungi gitu. Yang ketiga itu memberikan akses yang mudah bagi pihak ketiga, pihak pertama maupun pihak kedua gitu. Kemudian untuk kekurangannya, dampak negatifnya ini, Enzafta ini memiliki kekurangan yaitu produk dalam negeri menjadi kalah saing ketika kualitas produk yang kita impor ini dari luar negeri ini terlalu banyak gitu, khususnya Australia dan New Zealand. Padahal konsepnya itu dengan harga yang sama gitu. Kita membeli barang dengan harga yang sama tapi kualitasnya berbeda. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, berkurangnya pendapatan negara gitu. Berkurangnya pendapatan negara ya karena tidak dapat menarik tarif bea yang masuk, bea cukai yang masuk gitu dari barang yang telah masuk atau imporan yang telah masuk ke negara tersebut gitu. Kemudian terakhir, kekurangannya itu industri domestik yang baru menjadi tidak berkembang atau sulit berkembang gitu karena membutuhkan kayak proteksi khusus agar agar pemerintah bisa mengkoordinasikannya dengan baik gitu. Oke Kak Genta. Aku mau nanya lagi nih ya. Setiap organisasi itu kan tentu memiliki kebijakan dan hambatannya. Nah, menurut kakak tuh kebijakan dan hambatan Anzafta itu apa ya? Kebijakan dan hambatan Enzafta itu pasti ada gitu ya kan. Kalau untuk hambatannya pasti ya bisa dari faktor penyimpanan, pengukutan gitu ya kan. Kemudian ada konflik sengketa gitu dan juga mungkin ada juga penipuan gitu. Nah, tentu dalam hal ini sudah tercantum atau sudah dibuat kebijakannya begitu oleh Agreement Establishing the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Nah, dia ini memiliki aturannya masing-masing dari yang saya bilang tadi. Ya ada penyimpanan, ada konflik sengketa, kemudian penipuan. Nah, setiap hambatan ini memiliki kebijakan masing-masing. Jadi ada penanganannya gitu.
Untuk yang pertama itu ya pengangkutan atau penyimpanan itu dia memiliki aturan yang tercantum dalam hal tadi, Agreement Establishing the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area, nomor 24 yang berbunyi, barang asal yang sedang dalam proses pengangkutan dari pihak pengekspor ke pihak pengimpor harus diberikan perlakuan yang sama atau tarif preferensi yang sama jika barang tersebut diimpor ke pihak pengimpor setelah tanggal mulai berlakunya persetujuan itu terjadi. Nah, jadi setiap hambatan itu pasti ada kebijakannya begitu. Kemudian lanjut tadi yang hambatan konflik sengketa. Untuk hambatan konflik sengketa itu tercantum dalam aturan nomor 25. Ada dua dia. Yang pertama itu otoritas pemerintah terkait atau otoritas pemerintah yang terkait memiliki hak atau ikut campur dalam konflik yang terjadi. Mau itu konfliknya terjadi di pihak pengimpor atau pihak pengekspor. Kemudian yang kedua, jika tidak ada penyelesaian, maka konflik tersebut atau konflik sengketa tersebut akan akan diselesaikan, akan diberikan kepada subkomite atau ROO. Kemudian yang terakhir itu penipuan. Nah, dalam hambatan ini kebijakannya itu tercantum dalam aturan nomor 23 yang berbunyi apabila dicurigai telah terjadi tindakan penipuan, maka otoritas pemerintahan yang bersangkutan itu harus bekerja sama dengan pihak pengimpor dan pengekspor untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan undang-undang dan aturan-aturan masing-masing pihak pengekspor dan pengimpor. Nah, begitu. Waktu itu saya ada kirim foto ke Kansa soal aturan atau nomor. Nah, ini adalah contoh kebijakan dan salah satu hambatannya dari Agreement Establishing the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita bisa tahu ya setiap ada hambatan pasti ada kebijakan yang telah dibuat dan ini benar-benar sudah dibuat gitu. Jadi tidak kaleng-kaleng atau tidak bohong begitu. Itu saja sih. Oke, aku mau nanya nih satu lagi deh ke Kak Genta. Boleh, boleh. Boleh. Menurut Kak Genta, berhasil nggak sih Anzefta tuh Kak? Kalau menurut saya pribadi, keberhasilan Enzafta ini tentu tidak lain supaya bisa menutupi hambatan yang telah terjadi. Kan? Nah, hambatan tersebut menurut saya ya mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Dan menurut saya itu pribadi itu sukses mungkin. Berhasil atau tidak, ya berhasil gitu. Sedikit berhasil. Nah, karena dengan adanya aturan yang telah dibuat oleh Enzafta ini, mungkin saya bisa tampilkan atau Mbak Hansa bisa tampilkan foto yang kedua yang saya kirim. Nah, ini adalah contoh keberhasilan di Indonesia terhadap Australia dan New Zealand. Nah, ini adalah contoh keberhasilan Anzafta yang memiliki jumlah produk ekspor dan impornya. Nah, kalau di sini di data saya Indonesia itu memiliki tarif 0% pada tahun pertama Enzafta ini dibuat. Nah, sedangkan Australia itu mendapatkan tarif bea cukai sebesar 0%. Nah, jadi itu sangat berhasil atau menguntungkan bagi setiap negara-negara yang bersangkutan begitu. Nah, sedangkan New Zealand mendapatkan total ekspor ke Indonesia itu sebanyak 78,8%. Nah, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Genta udah jawab pertanyaan dari Sama-sama. aku. Nah, sebagai penutup nih yang terakhir, aku mau nanya ke Kak Lala. Kak Lala, ada nggak sih saran dari kakak kepada Anzefta ini? Oke, jadi aku di sini punya 3 saran ya untuk Anzafta ini.
Yang pertama di sini aku punya saran, pemerintah Indonesia perlu mempertahankan kebijakan penyeragaman tarif untuk komoditas asal New Zealand dan Australia maupun pihak Anzavta lainnya yang masuk ke dalam negeri. Kemudian ada pemerintah Indonesia perlu melakukan riset untuk mempertimbangkan komoditas mentah atau setengah jadi yang mungkin dipertimbangkan untuk diolah hingga menjadi komoditas jadi untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini untuk menekankan angka komoditas impor Indonesia dari Australia ke New Zealand. Ketiga, pemerintah Indonesia perlu untuk membuat program pemberdayaan peternak lokal dengan tujuan meningkatkan hasil produksi hewan ternak seperti sapi dalam negeri. Hal ini ditujukan untuk adanya monopoli pasar secara tidak langsung dari sapi premium yang diimpor dari Australia dan New Zealand di Indonesia. Mungkin itu aja sih saran dari aku. Oke, makasih ya Kak Lala udah ngasih saran. Nah, guys, seru banget ya podcast kita kali ini. Makasih juga ke narasumber aku yang udah mau Ya, sama-sama. ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari aku. Segitu aja podcast aku kali ini. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.